Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya PKP Project, channel yang membahas tentang seputar roda 2 tak dan dunia otomotif. Oke, di sini aku mau bahas tentang Morting exhaust ya, Morting exhaustnya Wizz Air. Jadi di video kali ini aku mau sedikit sharing bagaimana cara mortingnya. Sebenarnya kita kalau ini buat video pembelajaran para pemula ya, khususnya pemula yang masih mau belajar di tentang mesin 2 tak. Jadi biasanya itu yang dipakai itu rumusnya 50% dari panjang stroke. Ini dalam kategori maksimal ya. Maksimal. Jadi contoh kasus saja ya langsungnya. Contoh kasus. Jadi lubang buangnya, stroke-nya yaitu kalau di Wizz Air itu kan 52 mm per 2. Jadi sama dengan 26 mm maksimalnya. Itu yang pernah saya pelajari ya. Yang pernah saya pelajari seperti ini. Jadi kenapa kok maksimalnya 26 mm itu? Karena untuk mengejar putaran atasnya ya. Untuk mengejar putaran atasnya biar lebih jalan. Tapi dia mengorbankan putaran bawahnya yang kedodoran banget kalau menurut saya. Kedodoran banget di 26 itu dodoran banget. Kalau apalagi kalau buat harian ya, buat harian 26 mm itu motornya ngobok jalannya. Digas hari ini, berangkatnya besok. Kasarannya seperti itu. Terus untuk lebar LB lebar yaitu maksimal lebar max sama dengan 70% dari diameter piston. Nah ini bisa dihitung sendiri ya, bisa dihitung sendiri, bisa dikira-kira sendiri gimana dimana optimalnya motor teman-teman itu bisa enak, maksudnya gitu. Jadi dicari dikit-dikit gitu. Kenapa kok 70%? Alasannya itu yang pertama yaitu karena ring shaker ini yang alasan utamanya sih. Alasan utamanya ring shaker. Kenapa kok ring shaker? Jadi ketika lebar exhaust melebihi dari 70% ini, maka ring shakernya akan tidak bekerja secara optimal. Jadi bisa dibilang ring shakernya itu cepat rusak, cepat aus lah istilahnya, cepat aus, dan bisa jadi maka ring shakernya akan broken atau rusak. Rusaknya itu karena nyangkut.
nyangkut di lubang exhaustnya ini. Jadi nyangkutnya di lubang exhaustnya ini. Entah dia itu terlebih dia ketika piston menuju ke TMA ya, ke TMA, titik mati atas. Pada proses kompresi dia akan nyangkut. Jadi gambarannya seperti ini. Gambarannya seperti ini. Misal ini diameter piston. Diameter piston katakanlah 52 mm. Misal ini omong kosong aja ya, omong kosong lebar exhaustnya ini gambarannya dari tampak depan ya. Lebar exhaustnya ini kurang lebih kalau standar ya, misal ini omong kosong aja ya, 30 mm. Terus kita lebarin lagi sampai ke omong kosong sampai ke 40. Ini omong kosong lebih dari 70% ya. Plus 70%. Ini lebih rawan rusak daripada yang di bawah 70% atau maksimal 70%. Kenapa seperti itu? Karena ring shakernya itu akan keluar. Jadi gini gambarnya gimana ya? Gambarnya kita pakai gambar yang tampak samping aja ya, tampak samping ini ring shaker, ini lubang X. Nah, kemungkinan ring shakernya itu akan nongol ke lubang X, nongol keluar ke lubang X. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena kan ring piston 2 tak itu kan gini gambarnya, di atas kan, gini gambarnya itu di atas. Pertemuan antara ringnya itu kan di atas, jadi top gini kan, ini atas ya. Pertemuannya kan di sini. Jadi ketika lubangnya terlalu besar, maka lebar lubangnya terlalu besar atau melebar atau lebih dari 70%, plus itu, maka ring shakernya akan nongol keluar. Dan itu tidak optimal ya, menurut saya itu tidak optimal di mesin. Jadi kurang awet dan kemungkinan akan terjadi rusaknya ring shaker seperti itu ya. Bisa bikin boringnya baret, apalagi sampai ya banyaklah kerusakan. Terlebih boringnya baret, pistonnya macet. Kembali lagi ya, ring shaker. Ini penyebab utamanya ring shaker yang diakibatkan piston macet, ring rusak, boring baret. Ini penyebab yang diakibatkan dari ring shakernya, karena lubang X-nya terlalu lebar. Lubang X terlalu lebar, maka yang dikhawatirkan, maka kita antisipasi dengan cara kita maksimal 70% dari diameter piston. Itu maksimal ya, menurut saya sudah maksimal. Dan saya pernah baca itu ya sekitar segitu, 70% dari diameter piston.
dan saya sudah nerapin di motor beberapa orang, dan pakai rumus ini juga aman-aman saja. Terus yang selanjutnya kita ke lubang X. Kenapa kok beberapa mekanik bukan beberapa mekanik sih, banyak mekanik yang tidak menyarankan untuk memporting di bagian ini, di bagian belakang dari lubang X-nya ya, istilahnya bibir bawahnya lubang X itu. Kenapa kok tidak disarankan untuk diporting atau diperbesar? Karena itu akan berefek di motornya, itu nggak enak. Jadi bawahnya udah lemot banget, bawahnya auto lemot. Kalau menurut saya itu udah enak motornya, jadi bawanya itu ya susah, nggak enak lah intinya. Karena ini kebesaran jadi nggak enak. Kalau menurut saya nggak enak. Kenapa kok kebesaran nggak enak? Karena ya kan istilahnya gaspitnya itu rendah, jadi tekanannya rendah, jadi energi atau tenaga yang dihasilkan dari proses pembakaran bahan bakar yang dikompresikan itu rendah di sini. Jadi istilahnya tenaganya itu kurang nyebul. Ini maksudnya gini. Maksudnya gambarannya apa ya? Gambarnya seperti selang air. Selang air itu kan ketika Anda memencetnya, ketika terisi air ya, ada aliran airnya. Ketika terisi air, ketika dipencet gini, maka kan lontarannya itu kan jauh. Berarti yang tekanan di dalam selang tersebut kan besar. Maka airnya akan muncrat jauh. Beda lagi kalau pencetannya di selang tadi dilepas. Maka airnya itu kan semprotannya lebih pendek daripada selang yang dipencet tadi. Nah, maksudnya seperti itu ya. Terus bahas tentang lubang transfer. Ya ini saya tidak membahas banyak tentang lubang transfer ya, karena ya ilmu saya masih belum terlalu banyak. Kalau menurut saya sendiri pakai logika saja sih sebenarnya. Ya prinsip kerjanya itu sama selang itu sama aja. Kalau menurut saya loh, kalau pedoman saya ya logikanya selang itu tadi gambarannya. Maksudnya ketika kamu memperbesar lubang transfer atau istilahnya memperbesar volumenya, maka tekanannya akan berkurang. Intinya itu. Dan apa akibatnya jika tekanan berkurang? Maka tenaga motor di putaran bawah akan sedikit loyo atau berkurang juga. Tapi kalau jika kita bicara putaran atas, maka kita lebih dapat tenaganya di putaran atas. Jadi pinter-pinterannya kita ngolahnya gimana, pinter-pinterannya kita meraciknya gimana, terus pasnya gimana, itu ya dikira-kira sendiri lah, terus bentuknya ini ya sebisa mungkin jangan
lari jauh dari standarnya. Misalnya kita morting ya, ini portingnya ini udah kebesaran ya sebenarnya. Kalau menurut saya kebesaran. Wong fungsinya juga untuk harian kok, bukan untuk balapan. Jadi kita memperbesarnya itu ya jangan terlalu besar ya. Mungkin kita lebarnya mungkin 0,2 lah sampai setengah mili aja. Tapi rata, bentuknya sama aja. Maksudnya bentuknya ya miripkan dengan standarnya aja, tapi dengan volume yang lebih besar sedikit gitu aja. Toh kita fungsinya cuma buat harian kan, beda lagi kalau buat balapan. Kita wajib merubah bentuk, wajib berekspresi di dalam mesin tersebut. Belajar 2 tak ini ya sebenarnya ya susah-susah gampang sih. Soalnya yang dibaca kan bukan apa ya, yang dibaca kan arah aliran udara yang bercampur dengan gas bakar. Kita mengarahkannya kemana agar tidak terbuang sia-sia dan bahan bakar tersebut terbakar optimal dan menjadi energi yang semaksimal mungkin. Kan kita mintanya seperti itu. Misal kita omong kosong, kita masukkan bahan bakar 10 ya sebisa mungkin kita pakai energi yang dihasilkan kan 10, maksudnya gitu. Produk yang dihasilkan kan 10 gitu, maksudnya seperti itu ya. Tapi kan nggak mungkin seperti itu. Optimalisasi bahan bakarnya aja kalau di 4 tak cuma berapa ya, seingatku tuh 80% kalau nggak salah, apa 83 ya, itu paling optimal menurut buku yang pernah saya baca sih, seperti itu. Ya udah, cukup segitu dulu video kali ini, semoga bermanfaat, semoga menambah wawasan buat teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bila ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.